Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dimanapun berada, saya memiliki cerita yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, kurang lebih 30-an tahun yang lalu, manakala saya masih kecil sebagaimana usia kalian sekarang. Di kampung saya, tepatnya di kampung pesisir, yang hampir semuanya bekerja sebagai nelayan, mencari ikan di laut. Kemudian di masa-masa itu, masa-masa anak usia sekolah dasar, ada kegiatan yang hampir dilakukan oleh anak-anak seusia itu, khususnya anak-anak laki-laki, yaitu alang-alang. Saya akan menceritakan apa itu alang-alang. Alang-alang merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak dengan meminta sedekah hasil tangkapan nelayan, hasil tangkapan ikan. Suatu contoh misalkan Pak Marsono misalkan sebagai seorang nelayan, atau Pak A atau Pak B bekerja sebagai seorang nelayan, pulang dari laut kemudian datang membawa hasil tangkapan ikan. Lah, anak-anak kecil seusia saya akan meminta bagian. Kadang diberi 1 ekor ikan, kadang dikasih 2 ekor ikan, ada yang 3 ekor ikan, tergantung jumlah hasil tangkapan nelayan. Dan kegiatan ini turun-temurun sampai sekarang. Saya melihat bahwa tingkat kesederhanaan para nelayan, meskipun ada yang pulang, yang datang hasil melaut hasilnya sedikit, mereka tetap menyisakan sedekah ataupun alang-alang kepada anak-anak seusia saya waktu itu. Kemudian hasil tangkapan yang dilakukan oleh anak-anak ini, hasil alang-alang yang dilakukan oleh anak-anak ini, kemudian dijual kepada seorang tengkulak, bakul atau penjual ikan. Setelah ikan itu diterima oleh bakul penjual ikan itu, kemudian bakul ini akan menjual kembali ke pasar ataupun disetorkan ke pabrik. Kebetulan ibu saya, orang tua saya sendiri juga seorang bakul ataupun tengkulak, supplier ikan. Ada kebiasaan anak-anak ketika menjual ke bakul, menjual ke tengkulak itu, setiap 1 periode, 1 tahun, di bulan lebaran, di lebaran ini mereka akan mendapatkan hadiah dari bakul itu sebagai pelanggan. Biasanya diberi 1 potong baju lah, baju baru untuk lebaran. Lah, sebagai seorang anak, saya juga punya keinginan untuk mendapatkan seperti itu, sehingga saya yang seharusnya menjual hasil alang-alang saya kepada ibu saya yang kebetulan juga tengkulak, bakul ikan, tapi menyisihkan sebagiannya untuk saya jual ke pedagang lain, dengan harapan nanti ketika lebaran saya akan mendapatkan 1 potong baju baru dari tengkulak baru itu. Hingga kegiatan ini saya lakukan dari hari berganti hari, bulan berganti bulan. Kira-kira tepatnya 3 bulan lah, saya menjadi pelanggan menjual kepada tengkulak yang baru itu. Begitu lebaran yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak seusia saya tiba, dan semua teman-teman saya yang menjadi pelanggan tengkulak yang baru itu mendapat 1 potong baju baru, karena mereka memang menjadi pelanggan yang sudah lama, 1 tahunan lebih. Sementara saya yang hanya 3 bulanan juga berharap ingin mendapatkan baju sebagaimana teman-teman saya. Ternyata begitu semua teman-teman mendapat baju, saya tidak mendapat sendiri. Kemudian tengkulak bilang begini kepada saya, "Sis, mohon maaf kamu tidak mendapatkan
baju sebagaimana teman-temanmu, karena kamu baru menjadi seorang pelangganku, begitu katanya. Tentu saja sebagai seorang anak waktu itu, teman-teman yang lain mendapat sementara saya tidak mendapat, tentu sedih dan kecewa. Kemudian pedagang tengkulak itu melanjutkan lagi bicaranya kepada saya, toh meskipun kamu tidak mendapatkan baju baru, kamu nanti kan juga akan mendapatkan baju baru dari orang tuamu yang juga sebagai penjual ikan. Disitulah anak-anak, saya sedih sekali waktu itu karena tidak mendapatkan baju baru. Baju di mana ketika lebaran ditunggu-tunggu oleh semua anak untuk mendapatkan baju baru, tetapi saya tidak mendapatkan baju baru dari tengkulak yang baru itu, penjual ikan yang baru itu. Namun saya selalu bersyukur kepada orang tua ibu saya. Ternyata saya juga diberikan baju oleh ibu saya. Disinilah saya merasa bersalah kepada orang tua saya. Saya yang menyembunyikan sebagian hasil alang-alang saya yang harusnya saya jual kepada orang tua saya, tetapi saya jual kepada orang lain. Toh begitu saya jual kepada orang lain, saya juga tidak mendapatkan apa-apa. Saya tidak mendapatkan baju baru sebagaimana yang saya inginkan. Ternyata orang tua kita, orang tua saya itu lebih care, lebih sayang kepada saya dibandingkan orang lain yang dengan harapan itu. Meskipun saya tidak menjadi pelanggannya, tidak menjadi pelanggan orang tua saya yakin bahwa orang tua manapun akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Untuk itu saya berharap anak-anakku, percayakanlah, yakinlah kepada orang tua kalian bahwa orang tua kalian adalah yang terbaik bagi kalian, dan merekalah tempat kalian mengadu, mereka tempat kalian menyampaikan keluh kesah, mereka menyampaikan apapun yang kalian minta. Syukur-syukur kalian semua bisa mandiri, bisa mencari sendiri apa yang kalian inginkan. Demikian inspirasi hari ini. Mudah-mudahan saya dan kalian semuanya menjadi anak-anak yang selalu didoakan oleh orang tua, yang selalu berbakti kepada orang tua, dan selalu menyampaikan kepada orang tua dengan jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.